Kita lanjut. Oke, sebelumnya teman-teman, halo, halo, halo semua. Yang mau boleh ya. Oke, perkenalkan nama aku Fauzia Amrina Rasyada. Boleh dipanggil Fauzia atau Zia. Nah, aku sekarang semester 3 farmasi UGM. Salam kenal teman-teman. Mohon maaf mungkin boleh di-mute dulu ya, biar kita kondusif dulu. Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya kok aman. Oke, mantap. Oke, aku akan langsung lagi share screen lagi. Nah, di sini ya seperti yang terlihat gitu ya, hari ini aku akan berbicara ngobrol gitu ya sama teman-teman. Kita biar lebih mengenal aja nih tentang Universitas Gadjah Mada gitu ya. UGM itu punya banyak eh, kepanjangan gitu ya. Katanya juga Universitas Gudang Mantu. Jadi ya bisa jadi untuk lucu-lucuan gitu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan UGM ini. Oke, nah ini ya banyak mungkin beberapa kita mendengar apapun jurusannya gitu, yang penting UGM gitu ya. Sebenarnya kalau ini balik lagi ya kita tetap harus mengingat-ingat gitu ya yang udah disampaikan sama Kak Ilham tadi gitu. Ada banyak pertimbangannya. Oke, nah makanya kita pahami dulu juga fakultas dan jurusan yang ada di UGM tuh apa aja sih. Nah, oke, langsung nih ya. Sebenarnya UGM sendiri tuh punya 18 fakultas dan satu sekolah vokasi serta satu sekolah pasca sarjana. Nah, coba aku tanya dulu deh ke teman-teman, kira-kira teman-teman mau masuk ke yang sarjana atau ke sarjana terapan? Kalau sarjana terapan itu yang masuknya ke sekolah vokasi nih. Sarjana. Oh, oke, sarjana. Terus mungkin ada lagi yang mau ke sekolah vokasi? Oke, mungkin belum ada ya. Nanti kita lebih kenalin lebih dalam lagi nih tentang sekolah vokasi. Nah, di sini ada beberapa fakultas gitu. Yang ini contohnya kayak Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Pertanian ya. Beda ya, Fakultas Teknologi Pertanian sama Fakultas Pertanian tuh beda. Dan ini ada program studinya yang di kotak-kotak bawah nih. Contohnya kalau Fakultas MIPA itu ada ilmu aktuaria, terus juga geofisika, fisika, elektronika, kimia, matematika gitu. Terus ini juga ada Fakultas Biologi, Fakultas Peternakan, Kehutanan, terus ada FKKMK, Kedokteran Gigi, Farmasi. Ini yang rumpun medika ya teman-teman. Kebetulan aku masuk ke yang Fakultas Farmasi ini. Terus juga ada FEB atau Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terus juga ada Visipol, Ilmu Budaya tuh. Ada juga ini teknik ya, banyak banget Fakultas Teknik tuh banyak banget program studinya. Terus nih, nah ini nih sekolah vokasi. Ya kalau kita lihat sebenarnya prodi gitu ya atau jurusan di sekolah vokasi itu banyak banget teman-teman ya. Ini pertama contohnya ada bahasa Jepang untuk komunikasi bisnis dan profesional, terus ada bisnis perjalanan wisata, ada juga pengelolaan arsip, pengelolaan hutan, pengembangan produk agroindustri, terus juga ada teknologi rekayasa elektrod dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang biaya hidup gitu ya. Mungkin terkenal gitu ya, Jogja itu terkenal dengan katanya sih murah. Emang benar gitu ya. Oke, sekarang aku mau memberi testimoni deh dari aku. Aku kan aslinya dari Lampung ya, teman-teman, dari Sumatera gitu. Jadi menurut aku memang betul kok Jogja itu relatif murah gitu. Sehari kalau misalnya teman-teman nggak masak gitu ya, untuk biaya makan sendiri aja bisa 20.000. Itu udah makanan beli gitu. Tapi ya menunya bukan yang fancy-fancy banget gitu ya, ya yang standar lah gitu. Nah, terus kalau teman-teman masak nasi gitu ya, terus juga ya intinya masak gitulah, itu pasti lebih murah juga gitu. Terus untuk biaya tempat tinggal itu juga murah, termasuknya di Jogja gitu. Tapi kalau di deket banget sama kampus itu harganya lebih mahal sih sebenarnya gitu. Terus juga nih, untuk kos itu tuh seharga 650 sampai 700 ribu tuh udah enak gitu. Terus kalau yang agak lebih enak lagi,
ya seharga 900.000 sebulan gitu. Itu udah full wifi dan lain sebagainya gitu. Terus untuk biaya transportasi di sini itu uh, biasanya banyak ya yang jalan. Jadi sebenarnya nggak perlu banget sih transportasi, kecuali kalau teman-teman kayak aktif di organisasi nanti ya teman-teman perlu banget kendaraan gitu ya, atau kalau teman-teman mau ngegojek setiap kegiatan itu juga bisa sih. Cuman umumnya di sini banyak yang jalan kaki juga. Nah, di sini untuk tempat tinggal tadi kan kita bahas kos. Nah, terus sekarang untuk asramanya gimana sih? Jadi di UGM itu ada asramanya, teman-teman. Nih ya, ini contohnya adalah asrama Ratna Ningsih Kinanti 2 dan 3 gitu ya. Di sini ada harga sewanya untuk yang lantai 5 itu harganya sekitar 550 itu per bulan. Dan itu juga udah enak. Cuman minusnya apa? Lantainya lantai 5 gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi buru-buru banget gitu ya mau ke kampus ya, mobilisasinya mungkin lebih sedikit lambat gitu karena harus naik turun dulu kayak gitu. Nah, terus juga ini yang laki-laki gitu ya, asrama laki-laki namanya Dharma Putra Karanggaya. Nih ya, oh ya ini harganya ya untuk mahasiswa lokal sama mahasiswa asing berbeda. Terus juga ini tuh seharga harga ini tuh untuk per bulannya seperti itu. Nah, ini informasi lebih lanjut teman-teman bisa mengetik gitu ya, misalnya langsung aja ngetik di Google asrama UGM harga atau biaya gitu. Nanti kalau udah dapat webnya ya yang ini residenceugm.ic.id, pencet yang 3 garis ini terus nanti ke asrama. Itu nanti dapat informasi lengkap banget gitu. Nah, mungkin sebelum lanjut dulu ya kita ke organisasi mahasiswa, ntar kita ngobrol-ngobrol dan diskusinya lebih lanjut di acara setelah pemaparan gitu. Nah, untuk organisasi mahasiswa UGM ya, pertama ada yang tingkat universitas dulu deh. Nah, di sini tuh pertama, kalau di tingkat universitas itu ada Badan Kelengkapan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ini tuh termasuk ini ya, Kongres Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM gitu ya. Terus juga nanti masuk juga ada yang ini nih, Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM ya. Contohnya, oh ya nih, ini Instagram dari BEM KM-nya UGM gitu ya. Terus ini juga ada informasi tentang UKM yang ada di UGM. Teman-teman bisa buka di username IG Galax UGM. Nah, terus ini untuk UKM yang tadi sempat aku kasih tahu gitu ya. UKM-nya ada apa aja sih Kak? Ini banyak banget gitu. Ada judo, bridge, PSHT, pokoknya banyak banget. Entah itu yang olahraga, entah itu yang seni, atau yang kayak volunteer, misalnya juga kayak yang peduli difabel, itu juga ada di UGM gitu. Terus nih yang seni-seni ya, unit seni rupa UGM, terus atau yang bela diri gitu ya. Terus juga renang juga ada. Nah, aku sendiri join di UKM Panahan. Ya, sering banget latihan ini UKM Panahan. Sering banget latihannya seminggu tuh bisa 3 kali. Dan itu memang ada jadwal rutinnya ya setiap sore. Karena kalau udah sore kan biasanya kegiatan perkuliahan udah selesai gitu ya teman-teman. Jadi juga masih ada UKM-nya. Nah, terus yang sekarang yang tingkat fakultas. Nah, Badan Kelengkapan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada di tingkat fakultas itu ada Senat Mahasiswa Fakultas, BEM Fakultas, HMJ ya, ini yang udah jurusan gitu. Dan Badan Semi Otonom. Nah, Badan Semi Otonom ini apa sih Kak? Badan Semi Otonom itu kayak misalnya kan aku farmasi ya. Nah, di farmasi itu juga ada organisasi atau BSO kita nyebutnya, BSO yang khusus membahas tentang debat farmasi atau kayak obat-obat pusat obat farmasi gitu. Terus kayak misalnya ada juga BSO yang apa ya, dia lebih ke majalah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus uniknya UGM itu apa gitu ya? UGM itu punya 5 jati diri ini, yaitu Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan gitu. Nah, terus nih ya, UGM juga punya lagu ospek yang enak banget gitu ya. Apa liriknya? Berbudaya, bersemangat, bersinergi. Ya, lanjutin ya teman-teman. Gitu. Terus, nah ini nih tempat yang instagramable banget gitu ya. Nah,
tempat yang instagramable banget itu ada di Balairung UGM, Wisdom Park UGM, terus juga ada lanjutnya nih perpustakaan UGM, terus juga ada Gerasaba Pramana UGM ya, ini aulanya gitu ya, pokoknya gedung serbagunanya UGM gitu. Nah lanjut lagi kita ke ini ada ya ini sebenarnya sebentar, ini lebih ke gems gitu sih, rangkaian video gitu tentang spot-spot di UGM. Ini aku ngambil dari TikTok sendiri sebenarnya, teman-teman bisa lihat. Ya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi nih. Itu tadi spot-spot instagramable yang cakep-cakep ya, tapi jujur menurutku sebenarnya semuanya bagus karena kayak rindang ya, UGM tuh termasuknya rindang gitu. Makanya enak banget, apalagi kalau hujan itu bener-bener kerasa banget vibes apa ya, kayak vibes yang gemes gitu loh suasananya. Oke, kita lanjut ke ini nih. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya mitosnya gitu ya. Banyak yang bilang, misalnya aku dulu sih sering dibilang kamu susah nih masuk UGM gitu ya, tapi ya aku tetap percaya diri. Kenapa? Karena ya aku mau berusaha dan berdoa gitu ya. Ingat kalau Tuhan sudah berkehendak gitu ya, yang lain tuh ya bisa apa sih gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Lanjut. Nah ini juga ada beberapa beasiswa yang sering banget diomong-omongin anak UGM dan memang banyak testimonialnya gitu ya. Sini ada KIPK, terus ada Jardine UGM Scholarship, beasiswa teladan, beasiswa unggulan. Terus juga nih ya ada beasiswa Kagama. Kagama itu apa? Kagama itu sebenarnya satuan gitu, keluarga alumni Gajah Mada gitu ya. Nah, Kagama ini sering lah memberikan beasiswa untuk yang mendukung teman-teman yang masih kuliah untuk tetap bisa melanjutin kuliahnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya, meskipun biayanya juga mungkin UKT-nya mahal gitu ya, cuman kita tetap bisa usahain beasiswanya. Seperti itu. Nah, ini kontak aku, Andrina Fauzia, di Instagram. Teman-teman boleh feel free ya buat menghubungi kalau perlu gitu. Oke teman-teman, segitu dulu presentasi dari aku. Bukan presentasi ya, lebih ke sharing-sharing aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yuk. Aku, Kak. Oke, boleh.